Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah. Bahasan pada kuliah hari ini adalah kita akan membahas tentang gerak jatuh dengan gesekan udara. Jadi sebelumnya kita sudah bahas tentang gerak jatuh benda tanpa kecepatan awal atau disebut jatuh bebas. Tapi kemarin kita mengabaikan gesekan udara. Maka sekarang kita akan membahas gerak jatuh benda dengan gesekan udara. Misalnya kita buat sebuah gambar benda yang jatuh. Benda ini bermassa M. Karena dia bermassa M, maka dia akan memiliki gaya berat atau gaya gravitasi sebesar mg. Karena kita memasukkan faktor gesekan udara pada benda ini, maka kita misalkan saja di sini ada gaya hambat udara. Nilainya ini sama dengan B dikali V. Ini salah satu model gaya gesekan udara negatif B dikali V. Ada model-model yang lain, misalkan V-nya adalah kuadrat. Tapi yang pasti di sini gaya gesekan udara itu dipengaruhi oleh kecepatan gerak benda. Jadi V di sini adalah kecepatan gerak benda jatuh. Kemudian B-nya di sini adalah sebuah konstanta. Sesuai dengan metode hukum Newton, untuk Newton ya, sigma F sama dengan M kali A. Nah, sekarang gaya yang bekerja pada benda ini ada dua, yaitu gaya berat atau gaya gravitasi, kemudian ada gaya gesek udara. Sehingga sigma F di sini ada mg dikurangi B dikali V. Ini sama dengan M kali A. V-nya kecepatan, A-nya adalah percepatan. Nah, dari definisi kita ketahui bahwa A ini adalah turunan kedua dari perubahan posisi atau turunan pertama dari kecepatan. Sedangkan V-nya sendiri adalah turunan pertama dari perubahan posisi. Ini definisi ya. Ini persamaan. Ini kita review saja. Ini review definisi. Kemudian kita kembalikan ke persamaan ini, yaitu mg min bv sama dengan M kali A. Maka persamaan ini kalau kita tulis dalam bentuk ini, kita bisa tulis juga Y double dot. Kalau ini Y dot. Maka persamaan Newton ini mg min bv sama dengan M kali A, kita bisa ubah bentuknya menjadi mg min b y dot. Ini sama dengan M dikali Y double dot ya. Y double dot itu percepatan. Sehingga kalau dirubah posisinya, Y double dot ini sama dengan M-nya dipindah ruaskan, sehingga M dibagi M hasilnya adalah G B per M dikali Y dot. Ini yang disebut dengan persamaan gerak jatuh dengan gesekan udara. Jadi Y double dot di sini adalah percepatan, itu sama dengan G dikurangi B per M dikali Y dot. Y dot ini kecepatan. B-nya konstanta ini gaya gesek udara.
Kemudian M-nya adalah massa benda. Nah, bila sebelumnya pada gerak jatuh benda tanpa kecepatan awal dan tanpa ada gesekan udara, massa itu atau massa benda itu tidak berpengaruh terhadap geraknya, maka pada saat kita memasukkan gesekan udara, massa benda ini berpengaruh terhadap percepatan gerak atau terhadap gerak dari benda yang jatuh tersebut. Jadi, massa tidak berpengaruh pada gerak benda jatuh hanya pada saat kondisi ruang vakum atau tidak ada gaya gesekan udara. Tapi ketika ada gaya gesekan udara, maka massa dari benda yang jatuh itu berpengaruh terhadap gerak dari benda tersebut. Ini ketika kita menggunakan pendekatan Newton. Kita juga bisa membuat pendekatan yang lainnya, misalkan pendekatan Lagrange. Kalau menggunakan Lagrange, kita buat definisi untuk K itu energi kinetik dari benda yang jatuh. Ini rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Dan yang tadi dari definisi, V itu turunan pertama dari posisi atau perubahan posisi. Sehingga di sini adalah setengah mv. V-nya kita ganti dengan Y dot kuadrat. Ini nilai energi kinetiknya. Kemudian energi potensialnya berasal dari gravitasi. Ini negatif mg. Nah, kemudian perubahan posisinya adalah Y. Maka negatif mgy. Untuk fungsi Lagrange itu fungsinya adalah K min V. Nah, sehingga K-nya di sini adalah setengah my dot kuadrat dikurangi minus mgy. Maka ini hasilnya adalah plus mgy. Ini yang disebut dengan fungsi Lagrange-nya untuk gerak jatuh. Kemudian kita masuk ke persamaan Lagrange. Persamaan Lagrange itu didefinisikan DDT ini do L do Y dot dikurangi do L do Y. Nah, ini sama dengan ketika tidak ada gesekan udara, maka sifatnya adalah konservatif. Ini sama dengan 0. Tapi ketika kita memasukkan gesekan udara di sini, maka ini sama dengan nilai gesekan udaranya. Di sini adalah B dikali V. V-nya kita bisa tulis Y dot. Sehingga ketika kita memasukkan nilai fungsi Lagrange ini ke dalam persamaan Lagrange, yang pertama adalah do L diturunkan terhadap Y dot. Jika diturunkan fungsi Lagrange ini terhadap Y dot, maka hasilnya adalah 2-nya turun, dibagi 2 sama dengan 1, sisanya adalah MY dot. Kemudian ketika diturunkan lagi terhadap waktu, do L do Y dot ini adalah, maka nilainya sama dengan MY double dot. Sedangkan yang do L diturunkan terhadap Y, MGY diturunkan terhadap Y, maka sisanya adalah MG. Do L diturunkan terhadap Y, maka ini hasilnya adalah MG. Nah, ini persamaan 1, misalnya. Ini persamaan 2. Jika persamaan 1 dan 2 disubstitusikan ke persamaan Lagrange, maka kita akan memperoleh MY double dot dikurangi MG ini sama dengan negatif BY dot.
Sehingga ketika dipindah ruaskan, MY double dot ini sama dengan MG min BY dot. Sehingga Y double dotnya adalah G dikurangi B per M dikali Y dot. Dan persamaan ini atau persamaan orde 2 ini yang disebut dengan persamaan gerak jatuh dengan gesekan udara. Jadi baik menggunakan Newton ataupun Lagrange, persamaan untuk gerak jatuh benda dengan gesekan udara itu adalah Y double dot ini sama dengan G dikurangi B per M dikali Y dot. Jadi percepatan benda yang jatuh ini sama dengan nilai percepatan gravitasi dikurangi B per M dikali dengan kecepatan benda yang jatuh tersebut. Sekarang kita akan menurunkan solusi numerik. Untuk sistem persamaan gerak jatuh benda dengan gesekan udara. Tadi menggunakan Newtonian ataupun Lagrange, ada hasil persamaannya adalah Y double dot ini sama dengan G dikurangi B per M dikali Y dot. Jika kita definisikan Y dot ini adalah dy dt atau sama dengan V kecepatan. Kemudian kita kembalikan ke sini. V dot itu adalah Y double dot ya, sama aja. Ini sama dengan dv dt. Ini sama dengan nilai G dikurangi B per M dikali V. Maka ada dua buah persamaan. Orde 1. Persamaan orde 1 yang pertama adalah ini ya, dy dt sama dengan V. Kemudian persamaan orde 1 yang kedua adalah ini, dv dt ini sama dengan G dikurangi B per M dikali V. Untuk mencari solusi secara numerik untuk persamaan diferensial biasa, ini termasuk jenis persamaan diferensial biasa atau disebut ordinary differential equation ODE. Ini orde 1. Maka salah satu metode untuk mencari solusinya adalah yang paling mudah, yaitu menggunakan metode Euler. Solusi untuk persamaan dy dt ataupun dv dt dengan menggunakan metode Euler. Ini dy dt dulu. Ini sama dengan V. Solusinya ini adalah y i plus 1 sama dengan y i ditambah h selisih waktu ya antara data pertama dengan data kedua atau disebut step size. Kemudian dikali dengan fungsinya. Fungsinya di sini adalah V. V-nya adalah VI. Kemudian untuk persamaan kedua, dv dt ini sama dengan G min B per M dikali V. Ini solusinya adalah VI plus 1 sama dengan VI ditambah H dikali fungsinya. Fungsinya adalah G dikurangi B per M dikali VI. Jadi ini adalah solusi Euler untuk posisi tiap saat. Kemudian ini adalah solusinya Euler untuk kecepatan tiap saat. Hanya untuk bagian posisi tiap saat
kita perlu melakukan modifikasi agar metode Euler ini lebih mendekati dengan metode eksak. Jadi kita lakukan modifikasi untuk khusus solusi dari posisi ya. YI plus 1 sama dengan YI plus H dikali VI. Nah, VI-nya kita ganti dengan VI aksen. VI ini kita ubah menjadi VI plus 1. Tujuannya agar solusi dari posisi ini mendekati data eksperimen sebenarnya. Karena ketika kita menggunakan VI sesuai metode Euler, ini ada iterasi yang hilang. Ada data yang tidak terlihat untuk posisinya. Maka kita lakukan sedikit modifikasi. VI-nya ini menjadi VI aksen. Sehingga untuk YI plus 1 ini adalah YI ditambah H. Nah, ini dikali VI aksennya adalah VI plus 1. Kemudian solusi untuk kecepatan tiap saatnya tidak kita lakukan modifikasi. Jadi hanya melakukan modifikasi solusi posisi saja. Nah, untuk kecepatannya ini kita tidak lakukan modifikasi. Sehingga untuk kecepatan ini untuk posisi, untuk kecepatannya VI plus 1 ini sama dengan VI ditambah H dikali G dikurangi B per M dikali VI. Jadi posisi kita lakukan modifikasi ya. Sedangkan kecepatan ini kita tidak lakukan modifikasi. Sebenarnya ketika kita menggunakan metode Euler yang asli, ini pun tidak salah, ya, tidak salah. Karena namanya metode numerik itu metode pendekatan, bukan menunjukkan hasil sebenarnya, hanya aproksimasi dari yang sebenarnya. Kalau mau mengetahui yang sebenarnya, berarti kita harus membuktikannya secara eksperimen. Kemudian kita akan bandingkan dengan metode baik Euler yang aslinya maupun yang kita modifikasi sedikit. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang eksperimen gerak benda jatuh. Tentu karena kita berada di bumi dan di sini ada udara, maka akan ada gaya hambat udara. Jadi formulasi yang kita gunakan adalah formulasi gerak jatuh benda dengan gesekan udara. Untuk solusi numeriknya nanti kita akan bahas menggunakan pemrograman, baik menggunakan Excel maupun nanti kita juga coba menggunakan program Python. Nah, untuk eksperimen, rancangannya adalah kita melakukan eksperimen ini eksperimen secara digital ya. Jadi kita menggunakan otomatisasi percobaan gerak benda jatuh. Ini ada deskripsinya saja. Ini ada sebuah sensor. Ini sensor ultrasonik. Kemudian sensor ini masuk ke microcontroller. Ini ada microcontroller, di atasnya masuk ya. Dari microcontroller ini nanti akan terhubung dengan PC komputer ya.
Sehingga pada PC ini kita bisa melihat secara real time gerak jatuh dari benda tersebut. Ini acuannya adalah posisi kondisi awal yang bagian atas. Sehingga kalau dibuat kurva, dia akan melengkung karena ada percepatan gravitasi. Kemudian dikurangi karena ada gesekan udara. Nah, ini ada benda. Ini benda. Benda ini dijatuhkan. Ini lantai ya. Nah, ketika benda ini jatuh sampai ke lantai, maka sensor ultrasonik ini dia akan mendeteksi perubahan posisi sini Y ya. Perubahan posisi dari benda tiap saat real time. Nah, sehingga nanti kita akan memperoleh ini Y-nya ini terhadap waktu. Kurva posisi benda terhadap waktu kira-kira bentuknya seperti ini. Nanti kita akan munculkan di komputer atau di PC. Jadi percobaan ini adalah percobaan digital untuk mengamati gerak jatuh dari suatu benda yang dijatuhkan tanpa kecepatan awal. Ya, kita bisa lihat eksperimennya sekarang. Tadi kita sudah menjelaskan bagaimana metode eksperimen untuk bisa mengamati gerak benda yang jatuh ketika ada gesekan udara, yaitu dengan menggunakan sensor ultrasonik. Nah, di sini ini perangkat kit gerak benda jatuh yang dibuat oleh Bolabot Scientific. Jadi di sini ada sensor ultrasonik, kemudian di dalam box ini ada microcontroller. Microcontroller ini terhubung secara serial ini ke komputer. Jadi terhubung ke komputer. Nanti di komputer ini akan dimunculkan interface untuk memunculkan data berupa grafik dari benda yang jatuh tersebut. Sekarang kita akan melakukan uji eksperimen dengan menjatuhkan benda. Ini bendanya. Benda ini cukup lebar dan ketika dia jatuh pasti dia akan ada gaya hambat udara pada benda ini. Ini kita dekatkan pada sensornya. Kemudian kita beri aba-aba untuk menjatuhkan. 1, 2, 3. Nah, kemudian kita bisa melihat hasil gerak jatuh tersebut pada monitor di komputer. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali materi kuliah pada hari ini. Nah, setelah tadi kita menjelaskan tentang gerak benda jatuh dengan gesekan udara secara analisis matematika, kemudian kita juga tunjukkan eksperimen mengamati fenomena gerak benda jatuh dengan gesekan udara dengan bantuan sensor ultrasonik dan juga microcontroller, kemudian terhubung dengan komputer PC atau laptop untuk menampilkan data berupa grafik dan pengolahan data lebih lanjutnya. Maka sekarang kita akan lanjutkan dengan membuat solusi numerik dari gerak benda jatuh dengan gesekan udara. Nah, ada dua yang akan kita buat, yaitu dengan bantuan Microsoft Excel, dan nanti akan kita lanjutkan kembali dengan pemrograman menggunakan Python 3. Ya, kita mulai dengan judul solusi numerik gerak benda jatuh dengan gesekan udara. Yang pertama adalah gaya gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, massa benda 70 kilo, B ini koefisien gesekan 7 kilogram per second atau detik. Kemudian formulasi metode Euler, formulasi untuk kecepatan, ini dv dt, ini rumusnya adalah
G min dalam kurung ya B per M dikali V. Kemudian satunya ini untuk kecepatan dy dt ini sama dengan V. Maka ini persamaan umum gerak benda jatuh dengan gesekan udara. Maka solusi Euler-nya untuk V untuk kecepatan ya. Ini untuk kecepatan V Euler ini sama dengan VI V sebelumnya ditambah H kemudian dikali dengan formulasinya yaitu G atau fungsinya G dikurangi B per M dikali dengan V. V-nya di sini adalah VI dan tutup kurung. Kemudian untuk Y Euler, nah ini adalah YI Y Euler, yang ini adalah V Euler atau VI plus 1. Ini Y Euler atau YI plus 1 yaitu YI ditambah H dikali dengan V. Nah, VI ini VI tapi VI yang sudah kita modifikasi yaitu VI plus 1 ya. Seharusnya VI kalau metode Euler, cuma kita modifikasi, digeser iterasinya menjadi VI plus 1. Nah, kita ada yang belum kita isi yaitu H. H di sini adalah step size. Rumus untuk mencari H itu adalah kita tentukan waktu awalnya misalnya 0, waktu akhirnya B-nya misalkan 10 detik pertama, kemudian N ini jumlah datanya misalkan 100, maka H ini nilainya adalah B dikurangi A kemudian dibagi dengan N atau jumlah iterasi datanya. Maka kita akan peroleh step size-nya adalah 0,1. Step size ini adalah selang waktu antara data pertama dua, data kedua dengan data ketiga, atau seterusnya. Jadi selang waktu atau rentang waktu dari satu data ke data lain. Ini yang disebut dengan H atau step size. Kemudian kita mulai dengan membuat nomor iterasi I. Kemudian ada waktu T. Ini untuk menentukan T ini ada formulasinya. T ini rumusnya adalah A ditambah I. Ini nomor iterasinya dikali dengan H. Ini formulasi untuk T. Kalau untuk H yang tadi ya, ini B dikurangi A dibagi dengan N. Jadi kita tentukan dulu data dari 0, 1, sampai sejumlah data yang kita inginkan, misalkan 100. Kemudian kita tentukan T.
T di sini sesuai dengan formulasi yang ini. Untuk A-nya ini awalnya adalah 0. Ini waktu awal. Karena nolnya nilainya tetap, maka kita beri tanda dolar, yaitu dengan menekan Fn F4, atau ditandai secara manual juga bisa. Kemudian ditambahkan dengan perkalian antara I dengan H. H-nya di sini 0,1, nilainya tetap, maka kita beri tanda dolar juga, Fn F4. Kalau I-nya kita tidak beri tanda dolar karena dia akan berubah dari 0, 1, sampai 100. Kemudian tutup kurung, enter. Kita bisa memblok sampai data ke 100. Nah, ini nilai dari time-nya atau waktunya. Di sini yang sudah diwarnai warna biru ini adalah solusi lengkap ya dari metode Euler. Kemudian yang warna hijau ini solusi untuk kecepatan tiap saat yang sudah kita sederhanakan. Di sini H dikali G dikurangi B per M dikali VI. Ini kita sederhanakan menjadi KV. KV-nya sebenarnya isinya adalah dikali H dikali G dikurangi B per M dikali VI. Kemudian untuk posisi setiap saat atau solusi untuk posisi Y Euler ini sama dengan YI ditambah KY. Dengan KY-nya adalah H dikali VI plus 1. Nah, ini modifikasi posisi iterasi ya. Seharusnya kalau metode Euler ini adalah VI, tapi kita geser ke VI plus 1. Untuk yang pertama kita bahas dulu tentang kecepatan Euler yang ini, yaitu VI plus KV. Maka kita tentukan terlebih dahulu nilai KV-nya. Untuk kondisi awal, yaitu kondisi pada saat I-nya 0, kita buat V Euler ini sama dengan 0. Kenapa? Bendanya tanpa kecepatan awal. Sehingga kita buat saja 0. Ya, benda dijatuhkan tanpa kecepatan awal. Kemudian untuk KV pada saat 0,1 detik, ini nilainya adalah H-nya 0,1 ya, ini step size-nya. Karena H-nya nilainya tetap, maka kita beri tanda dolar dengan menekan Fn F4, atau kita beri tanda dolar manual juga tidak masalah. Kemudian H ini dikali dalam kurung ini G ya. G-nya di sini nilainya tetap juga, yaitu 9,8. Kasih tanda dolar Fn F4. Kemudian dikurangi ini dalam kurung B dibagi M. Ini B-nya juga tetap nilainya, maka kita beri tanda dolar dibagi M. M juga tetap nilainya, kita kasih tanda dolar. Kemudian tutup kurung. Kemudian dikalikan dengan VI. Nah, VI-nya di sini adalah pada saat V Euler kondisi awal, yaitu pada saat I sebelum 1 yaitu 0 ya. Kemudian tutup kurung. Kemudian kita enter. Maka akan diperoleh nilai KV-nya adalah 0,98. Nah, kemudian di sebelahnya yaitu V Euler atau VI plus 1. Ini sama dengan formulasinya adalah VI sebelumnya yaitu 0 atau F13
Nah, ini kita tidak kasih tanda dolar karena dia nilainya berubah-ubah. Ditambah dengan KV. KV-nya 0,98. Maka kita enter. Maka diperoleh V Euler ini adalah 0,98. Satuannya meter per sekon. Kita blok untuk data sampai data ke 10 detik. Maka kita akan memperoleh data kecepatan dari 0 detik sampai 10 detik setiap selang waktu 0,1 detik ya, sesuai step size-nya 0,1. Ini adalah kecepatan setiap saat dengan menggunakan metode Euler. Kemudian untuk posisinya kita tentukan KY dan juga Y Euler. Y Euler ini adalah sebenarnya YI plus 1. Untuk kondisi awal pada saat I 0 atau T-nya 0, maka posisi awalnya kita buat 0. Kemudian KY-nya, ini KY, ini sama dengan ini H, ya. H-nya tetap nilainya, maka kita beri tanda dolar. Kemudian dikali dengan, nah ini VI kalau dalam metode Euler, tapi karena VI awalnya 0, kita geser saja ke bawahnya, yaitu VI plus 1. 0,98. Enter. Kemudian kita geser ke Y Euler atau YI plus 1. Nilainya adalah YI, ini rumus untuk Y Euler. YI itu 0 atau H13 ditambah dengan KY-nya yang sebelah kirinya. Dan enter. Nah, maka kita akan memperoleh nilai posisi setiap saat dari 0 detik sampai 10 detik ya. Ini sampai 10 detik. Kemudian kita bisa membuat plot data ya. Plot data antara kecepatan terhadap waktu ataupun posisi terhadap waktu. Misalkan kita plot antara waktu dengan kecepatan. Sumbu X-nya waktu, T satuannya detik, dan sumbu Y-nya adalah kecepatan, V Euler. Kemudian kita buat kurvanya, insert, kemudian pilih chartnya. Maka di sini akan terlihat bahwa kurva kecepatan gerak dari benda ketika ada gesekan udara itu tidak linear. Artinya percepatannya berubah-ubah. Dan gerak ini bukan termasuk gerak lurus berubah beraturan. Kalau gerak lurus berubah beraturan itu kurva kecepatan terhadap waktunya linear ya. Kalau ini tidak. Kita berikan nama grafik kecepatan terhadap waktu. Gerak jatuh bebas dengan gesekan udara. Kita beri simbol untuk sumbu yang lainnya. Terlihat jelas. Jadi kurva yang terbentuk ini tidak linear
murni tapi agak melengkung dengan R-nya juga 0,9832. Tidak sama dengan 1. Kalau 1 itu berarti benar-benar linear. Kita beri nama untuk sumbu X-nya ini waktu, satuannya second. Kemudian sumbu Y-nya ini adalah kecepatan, satuannya meter per second. Dan terlihat di sini kecepatannya berubah, tapi berubahnya itu tidak beraturan. Nah, dia melengkung nih. Berbeda dengan gerak lurus berubah beraturan. Ini grafiknya tidak beraturan. Kemudian kita juga bisa memplot waktu sebagai sumbu X dengan posisi benda setiap saat atau Y Euler di sini. Ini ciri khas gerak benda dipercepat. Kurva atau grafik posisi terhadap waktu. Untuk gerak jatuh dengan gesekan udara. Sumbu X-nya adalah waktu, satuannya second. Kemudian sumbu Y-nya di sini adalah posisi, satuannya meter, diukur berdasarkan posisi awal benda. Posisi awal benda itu adanya di atas, bukan dari permukaan bumi atau dari lantai, bukan, tapi dari kondisi awalnya. Jadi di sini kita bisa menunjukkan bagaimana kecepatan berubah terhadap waktu, grafiknya melengkung, artinya percepatan bendanya ini tidak konstan. Ketika tidak ada gesekan udara, maka perubahan kecepatan atau percepatan gerak benda itu hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi saja. Maka perubahan kecepatannya konstan. Jadi perubahan kecepatan konstan atau percepatannya konstan. Maka ketika ada gaya gesekan udara, terlihat dari grafik ini, kecepatannya ini melengkung sehingga tidak benar-benar linear atau perubahan kecepatannya tidak konstan. Begitu juga kita bisa lihat di sini perubahan posisi terhadap waktu. Ini acuannya adalah kondisi awal benda, yaitu pada ketinggian tertentu dari permukaan bumi. Jadi acuannya bukan permukaan bumi. Ini terlihat grafiknya melengkung, tapi melengkungnya berbeda dengan pada saat tanpa gesekan udara. Ini sudah dengan tambahan gesekan udara. Berikutnya nanti kita akan bahas tentang metode numerik gerak benda jatuh dengan gesekan udara menggunakan pemrograman Python. Kita lanjutkan kembali. Tadi sudah dijelaskan bagaimana pemrograman metode Euler untuk gerak jatuh dengan gesekan udara menggunakan Microsoft Excel. Maka sekarang kita akan memperlihatkan programan Python untuk metode Euler
dari fenomena gerak benda jatuh dengan gesekan udara. Ini adalah fungsi Euler-nya. Ini sama seperti yang kita bahas pada saat gerak benda jatuh tanpa gesekan udara. Nah, jadi untuk semua jenis persamaan diferensial biasa, nah ini kita bisa selesaikan dengan metode yang paling sederhana, yaitu metode Euler. Ini adalah library untuk metode Euler-nya yang kita buat. File yang lainnya ini namanya print solution. Jadi tadi metode Euler-nya, maka ini adalah file untuk memprint data hasil eksekusi menggunakan metode Euler. Jadi print solusinya menggunakan file ini. Nah, kemudian program utamanya ini ada di namanya contoh 2A Euler. Contoh 1A-nya yang sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu gerak jatuh benda tanpa gesekan udara. Nah, kalau ini dengan gesekan udara. Ini adalah program utamanya. Nah, di sini dijelaskan sedikit saja. Kita import numpy snp, jadi memanggil library numpy. Library numpy ini adalah library pada Python untuk perhitungan-perhitungan numerik. Kemudian ini memanggil file yang tadi untuk memprint solusi. From Euler import juga ini untuk memanggil file dari metode Euler. Kemudian import matplotlib.pyplotsPlt, ini adalah library di Python untuk menampilkan grafik. Jadi ada numpy, ada matplotlib. Numpy dan matplotlib ini harus diinstal secara terpisah ya, tidak ada secara langsung di Python-nya, tapi harus kita install kembali. Kemudian ini input data, ini data sebagaimana data yang digunakan dalam pemrograman Excel yang tadi sudah kita bahas. Dengan G-nya adalah 9,8. Ini percepatan gravitasi. Nah, ini adalah C atau kita simbolkan dengan B. B ini adalah koefisien gesekan, satuannya kilogram per second. M-nya di sini adalah massa benda, besarnya adalah 70 kg. Kemudian di sini rumus utama dari metode Euler ini dipecah. Jadi kita hanya perlu mengetahui fungsi awalnya saja. Nah, ini adalah fungsi dari persamaan kecepatan dv/dt. dv/dt-nya itu adalah G percepatan gravitasi dikurangi dengan B per M dikali dengan VI. Jadi sebenarnya ini adalah VI plus 1. VI plus 1 adalah G dikurangi B per M dikali dengan VI-nya atau kecepatan pada iterasi sebelumnya. Kemudian di sini juga ditunjukkan solusi eksak. Jadi di sini kita bisa membandingkan dengan solusi eksak dari gerak benda jatuh dengan gesekan udara. Solusi eksak untuk kecepatannya di sini y di sini maksudnya adalah kecepatannya, yaitu kecepatan si G dikali dengan massa benda dibagi dengan B atau koefisien gesekan udara dikali dengan 1 dikurangi NP ini untuk menyimbolkan numerik dari eksponen dalam kurung negatif B atau koefisien gesekan
dibagi M dikali X. X di sini adalah waktu, sedangkan Y di sini adalah kecepatan ya. Jadi simbolnya berbeda dengan yang tadi. Kemudian di sini kita akan memprint solusi menggunakan Euler. Kemudian memplot, nah ini plot datanya kita bandingkan antara data menggunakan solusi numerik Euler dan solusi eksak. Kita akan membuat gerak jatuh dengan gesekan udara antara kecepatan gerak benda terhadap waktu dengan metodenya metode numerik Euler dan metode eksak. Kita coba running. Nah, ini adalah hasil yang diperoleh menggunakan program Python. Jadi, pada kurva ini terlihat jelas bahwa kecepatan benda yang gerak jatuh dengan gesekan udara terhadap waktu ini kurvanya tidak linear atau sedikit melengkung karena adanya gesekan udara. Jadi pada benda tidak hanya gravitasi yang mempengaruhi gerak benda tersebut, tapi ada juga kecepatan faktor dari gesekan udara yang salah satunya dipengaruhi oleh kecepatan benda. Kemudian di Python shell ini kita bisa melihat solusi persama diferensial biasa gerak jatuh benda dengan gesekan udara dengan menggunakan metode Euler. Ini X-nya adalah waktu, kemudian Y-nya di sini adalah kecepatan. Jadi X di sini bukan X posisi ya. Y di sini juga bukan posisi. Tapi X di sini adalah waktu, kemudian Y yang ada di sini adalah kecepatan. Nah, di sini terlihat jelas data antara kecepatan terhadap waktu tertentu, dan ini kita bisa atur datanya sesuai keinginan kita. Dan dari grafik ini terlihat antara metode eksak yaitu analisis matematika dengan metode Euler ini berhimpitan untuk selang waktu yang pendek, dan untuk selang waktu yang lebih jauh dia semakin melebar. Artinya adalah nilai errornya semakin tinggi ketika waktunya lebih lama. Jadi untuk selang waktu yang tidak lama, maka metode Euler ini akurat. Tapi akuratnya ini berkurang seiring dengan bertambahnya waktu. Ini bisa dilihat dari perbedaan antara metode analitik matematika dengan metode Euler yang sedikit bergeser. Jadi kita bisa membuat simulasi dan bisa membuat analisis dengan menggunakan pemrograman Python ini. Demikian kuliah untuk hari ini. Kita akan sampaikan materi-materi berikutnya pada waktu yang lain. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.